Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan mata pelajaran PPKN, yaitu tentang aparatur negara yang melayani. Baik, jika antum dalam melihat video ini masih kecil layarnya, tinggal dimiringkan aja ya. Jadi otomatis nanti akan berbentuk landscape dan melebar seperti punya mualim. Kemarin kita sudah membahas tentang kementerian yang ada di Indonesia. Mualim sedikit menjelaskan lagi apa tugas-tugas kementerian yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada contoh yaitu Menteri Dalam Negeri. Ya, nah ini sedikit zoom. Oh, ada contoh pertamanya, Van ya. Kita coba lihat contoh pertamanya adalah Menteri Luar Negeri mungkin. Oh, kemarin sudah menjelaskan, kita langsung aja ke Menteri Dalam Negeri. Dilihat dari tugas dan fungsinya, ya, kementerian ini pasti dalam kebijakannya dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan secara umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu, Kementerian Dalam Negeri didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Contoh kementerian negara lainnya adalah Kementerian Pertahanan. Nah, kementerian ini merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan salah satu fungsinya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Dalam menjalankan fungsinya itu, Kementerian Pertahanan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian juga banyaknya lembaga pemerintahan non-kementerian, jadi beda badan ya. Tidak akan dijelaskan semuanya. Nah, Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM merupakan salah satu contoh lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga ini diambil sebagai contoh karena semua orang di Indonesia selalu berhubungan dengan obat-obatan dan makanan. Kalian dapat mencari informasi contoh-contoh lembaga pemerintahan non-kementerian yang lainnya melalui media massa atau internet. Baik, untuk tugasnya mungkin itu aja ya. Antum cari lembaga pemerintahan non-kementerian di internet, terus antum tulis di buku tulis, difoto, dan dikirimkan via Google Form seperti biasanya. Nah, baik, kita lanjut. BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Tugas BPOM tersebut tentu didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Tidak dibenarkan adanya makanan yang beredar di pasar membahayakan keselamatan manusia. Pengawasan BPOM berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Apabila terdapat peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
maka BPOM berkewajiban untuk, nah kita lihat apakah kewajiban dari BPOM untuk menghentikan peredarannya. Nah, jadi ya ketika ada obat baru atau makanan baru yang belum terdaftar atau ketika disidak ya, kalian sering lihat ketika menjelang Idul Adha atau bukan maksud maling Idul Fitri, banyak daging ya, baik daging sapi, gelonggongan yang akhirnya BPOM melakukan sidak pasar atau ayam-ayam tiren, nah, atau obat atau pemakaian zat kimia pada makanan seperti wantek dan lainnya yang itu salah satu dari tugas atau fungsi dari BPOM ya. Jadi harus menghentikan peredarannya. BPOM mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan selalu melakukan cek klik. Maksudnya klik adalah singkatan dari kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, jadi antum ketika ingin membeli produk yang ada kemasannya ya khususnya, dicek kemasannya ada yang rusak atau tidak, cek labelnya apakah halal, terus izin edarnya apakah ada atau tidak, dan kadaluarsanya yang terpenting. Sebelum membeli dan mengonsumsi produk obat dan makanan, pastikan kemasannya dalam kondisi utuh ya. Baca informasi pada label, pastikan memiliki izin edar dari BPOM dan tidak melebihi masa kadaluarsa. Nah, baik itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan langsung aja Japri WA Mualim untuk tugasnya seperti yang Mualim sampaikan tadi. Kalian cari beberapa 3 contoh aja. 3 contoh. 3 contoh lembaga pemerintahan non kementerian ya. Beserta tugas dan fungsinya dan struktur organisasi yang menjabat sekarang. Pimpinannya saja siapa? Contoh BPOM, pimpinannya siapa? Terus tugas dan fungsinya apa? Terus mungkin LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, terus dan lain-lain ya. Antum cari pimpinannya siapa, terus setelah itu tugas dan fungsinya apa, ditulis di buku tulis, difoto kemudian dikirim via Google Form yang akan Mualim kirimkan linknya setelah video ini. Baik, itu saja yang dapat Mualim sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.